Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tridiat Moko Ramadan, Syaira Oktaviani, Rahmawati Damanik, Syifa Qurratun Nabila, dan Yanuar Zebua. Kelompok kami akan membahas tentang Erich Fromm dan Karen Horney. Berikut simak videonya. Biografi Karen Horney. Karen Horney lahir pada tanggal 16 September 1885 di Blenheim, Jerman. Orang tuanya adalah Bernd Winkels Danielson dan Clotilde van Ronzel. Ayah Karen Horney adalah seorang kapten kapal untuk pelaut pedagang. Dia juga seorang Protestan tradisional yang ketat. Ayah Karen Horney digambarkan sebagai seorang pelempar Alkitab oleh anak-anaknya karena wataknya dan memang kecenderungan untuk melempar Alkitab. Karen Horney sendiri menggambarkan ayahnya sebagai sosok seorang pendisiplin yang kejam. Karen cenderung menyukai kakaknya, Bernd. Dia menunjukkan kasih sayang kepada Karen dengan membawakan hadiah dari perjalanannya. Ibu Karen dikenal lebih berpikiran terbuka relatif terhadap suaminya. Namun dia juga digambarkan sebagai orang yang mengalami depresi dan mudah tersinggung. Lalu dia mulai sekolah kedokteran pada tahun 1906 dan menikah dengan seorang mahasiswa hukum bernama Oscar Horney pada tahun 1909. Lalu kematian ibu dan kemudian saudara laki-lakinya pada tahun 1911 dan 1923 sangat sulit bagi Horney. Pada tahun 1926, Horney meninggalkan suaminya, dan pada tahun 1932 pindah ke Amerika Serikat bersama ketiga putrinya, Bridget, Marianne, dan Renee. Disinilah dia berteman dengan intelektual terkemuka lainnya dan mengembangkan teorinya tentang psikologi. Setelah Karen Horney berpartisipasi dalam psikoanalisis dengan Carl Abraham dan Hans Sachs, Karen Horney secara pribadi tertarik pada bidang tersebut. Meskipun dia telah berlatih kedokteran, dia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya untuk mempelajari psikoanalisis. Dia pertama kali belajar dengan Carl Abraham, yang merupakan murid dari Sigmund Freud. Horney kemudian mempelajari pandangan dan teknik Freud, karir, teori, dan kritik terhadap Freud. Mulai tahun 1915, Karen Horney bekerja dalam pengaturan klinis dan rawat jalan, di mana ia menemukan pekerjaan psikiatri. Kemudian, pada tahun 1920, ia menjadi anggota pendiri dan bagian dari staf pengajar di Berlin Psychoanalytic Institute. Lalu, Karen Horney dengan kuat membangun dan mengembangkan jalur karirnya dalam psikoanalisis. Teori psikoanalisis sosial Horney. Teori ini didasari dengan adanya asumsi-asumsi bahwa kondisi sosial di dalam masyarakat dan kebudayaan, terutama pengalaman trauma pada masa kanak-kanak merupakan peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian seorang menjadi kepribadian neurotik atau sehat. Horney mengidentifikasi 3 sikap dasar yang digunakan seorang neurotik sebagai strategi bertahan dalam mengatasi konflik dasar, yaitu tiga sikap dasar itu disebut kecenderungan neurotik, yaitu yang pertama kecenderungan mendekati orang lain, yang kedua melawan orang lain, dan ketiga menjauhi orang lain. Selanjutnya ada aplikasi menurut Karen Horney. Yang pertama, psikologi wanita. Sebagai pengikut Freud, Horney berangsur-angsur menyadari bahwa pandangan psikoanalitik tradisional mengenai wanita tidaklah seimbang. Yang kedua, perbedaan pria dan wanita. Menurut Horney, bukan sekedar perbedaan anatomi, tetapi lebih sebagai perbedaan harapan sosial dan kultural. Pria yang menundukkan dan mengatur wanita, dan wanita yang menghina atau mencemburui pria. Mereka melakukan hal itu karena kompetensi yang neurotik, yang merajalela di berbagai masyarakat. Yang ketiga, Oedipus kompleks. Horney mengakui adanya Oedipus kompleks, hanya saja hal itu berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, bukan berhubungan dengan perkembangan biologis. Yang keempat, cemburu penis. Horney menolak konsep penis Anthony dari Freud dan cenderung mengikuti pikiran Adler
banyak perempuan yang memiliki maskulin protes. Keyakinan patologi bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan yang kemudian menjadi keinginan neurotik untuk menjadi laki-laki. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori psikoanalisis. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, membantu menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Dengan teknik dalam teori psikoanalisis, seseorang akan mampu menemukan kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua, mampu menggabungkan teknik-teknik dalam psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Yang ketiga, dapat memahami kehidupan psikologis seorang individu dan memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Yang keempat, membantu mengatasi kecemasan melalui analisa terhadap mimpi, resistensi, dan transferensi. Yang kelima, konselor dapat memiliki kerangka konseptual yang jelas dalam memahami tingkah laku dan mengetahui fungsi dari simptomatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala gangguan jiwa. Dan yang terakhir yaitu teori psikoanalisis juga mengajarkan sangat pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang. Nah, untuk kekurangan dari teori psikoanalisis, yang pertama, untuk teknik dan penekanannya yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia meskipun tidak selalu disadari dengan baik. Yang kedua, terlalu menekankan pada masa lalu sehingga seolah-olah tanggung jawab individu ini menjadi berkurang meskipun maksudnya tidak demikian. Yang ketiga, perilaku seseorang ditentukan oleh energi psikis adalah teori yang masih diragukan dan kerap kali psikoanalisis meminimalkan rasional. Untuk efisiensi waktu yang diterapkan oleh psikoanalisis ini dinilai kurang baik dikarenakan untuk menggali masa lalu dan membantu pasien menemukan kemampuan dirinya tidaklah cukup dengan hanya 1 atau 2 kali pertemuan saja, melainkan lebih dari itu. Nah, yang terakhir, dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada pasien karena proses yang cukup panjang dan tidak segera menemukan keinginan yang diharapkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kritik teori Horney. Teori Horney tidak cukup kuat untuk mengembangkan penelitian dan untuk memenuhi kriteria falsifiability spekulasi. Dari teori ini, tidak dapat menghasilkan hipotesis yang bisa diteliti dan oleh karena itu teori tersebut kurang dalam hal verifiability. Teori Horney dianggap lebih berhasil dalam fungsinya sebagai panduan pemecahan masalah, konsep-konsep dan idenya jelas, konsisten, dan tidak ambigu. Kontribusinya tidak orisinil, tidak menjelaskan bagaimana pribadi yang sehat itu. Biografi Erich Fromm. Erich Fromm lahir pada 23 Maret tahun 1900 di Frankfurt. Erich Fromm adalah anak tunggal yang lahir dari orang tua Yahudi Ortodoks. Dia kemudian menggambarkan keluarganya sebagai sangat neurotik. Ia melanjutkan studi sosiologi di Universitas Heidelberg, memperoleh gelar dokter pada tahun 1922 di bawah pengawasan Alfred Weber. Pada tahun 1924, ia mulai belajar psikoanalisis di Universitas Frankfurt sebelum pindah ke Institut Psikoanalisis Berlin. Pada tahun 1926, ia menikahi Frieda Reichmann, seorang wanita 10 tahun lebih tua darinya, yang pernah menjadi psikoanalisis Fromm sendiri. Pernikahan itu bubar dalam 4 tahun. Lalu Erich Fromm sendiri meninggal pada 18 Maret 1980 di Switzerland. Teori psikoanalisis Fromm. Erich Fromm menyatakan bahwa masyarakat yang ideal merupakan keadaan manusia yang tergantung pada manusia lainnya. Hal itu ditandai dengan adanya cinta, persaudaraan, dan solidaritas setiap manusia dalam lingkungan sosial. Asumsi dasar Fromm adalah bahwa kepribadian individu dapat dimengerti hanya dengan memahami sejarah manusia. Fromm percaya bahwa manusia tidak seperti binatang lainnya telah tercerai. Kesatuan
prasejarah dengan alam. Kemampuan bernalar manusia adalah anugerah dan juga kutukan. Fromm menyebut hal tersebut sebagai dikotomi eksistensial karena hal ini berakar dari keberadaan atau eksistensi manusia. Fromm menyatakan bahwa orang-orang yang terganggu secara psikologis tidak mampu mencintai dan gagal mencapai kesatuan dengan yang lainnya. Fromm membahas 3 masalah gangguan kepribadian yang berat, yaitu yang pertama nekrofilia, yang kedua narsisme berat, yang ketiga simbiosis ises. Baik, selanjutnya ada aplikasi menurut Erich Fromm. Aplikasi sosialisme komunitarian humanistik atau humanistik komunitarian sosialisme. Masyarakat yang disarankan Fromm adalah humanistik komunitarian sosialisme atau sosialisme komunitarian humanistik. Masyarakat di mana orang-orang bergaul dengan cinta yang berakar dalam hubungan persaudaraan dan solidaritas. Dalam masyarakat semacam itu, orang mencapai perasaan diri dan mampu berbuat kreatif alih-alih destruktif. Ide Fromm mungkin bagus, tetapi banyak yang tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari psikoanalisis humanistik. Untuk kelebihannya, yang pertama, teori Fromm bukan semata-mata tentang psikoanalisis, tetapi melalui teorinya dia juga menyerap informasi dari disiplin lain seperti sejarah, sosiologi, dan antropologi. Selanjutnya, yang kedua, melalui teorinya, Fromm menunjukkan kepada halayak interpretasi yang unik tentang interaksi antara humanitas dan masyarakat, yang dari hal itu pula semakin menyadarkan kita pengaruh antara faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologi dalam hakikat kemanusiaan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, ada beberapa istilah dari teori Fromm yang kurang jelas dan samar, menjadikan gagasan sulit untuk dijadikan bahan acuan generator penelitian empiris. Dan yang terakhir, teori yang dikemukakan oleh Fromm terlalu filosofis untuk dapat dibenarkan atau untuk sekedar diverifikasi. Baik, saya akan membawakan materi tentang kritik terhadap teori Fromm. Yang pertama yaitu validitas empirisnya rendah. Yang kedua, konsistensi internal yang rendah. Yang ketiga, teori Fromm terlalu filosofis, sulit untuk diverifikasi. Dan yang terakhir, pemprediksian sulit dilakukan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak kelompok kami presentasi pada kesempatan kali ini. Kami membuka 3 pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.